Ia duduk diam di sudut galeri seni itu. Telinganya menangkap semua bisikan sinis dari teman-teman sekolahnya. Lihat dia, seperti gembel, atau benar-benar pecundang, cibir mereka. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya memegang segelas air dingin, menatap sebuah lukisan dalam diam. 30 menit berlalu. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi hening. Seorang staf berjas rapi masuk dengan tergesa-gesa. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri pria lusuh itu. Sambil membungkukkan badan dalam-dalam, ia berbisik dengan hati-hati, "Mohon maaf, Pak. Persiapannya sedikit terlambat." Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Di sebuah senja yang gemerlap di jantung kota Jakarta, di mana lampu-lampu gedung pencakar langit seolah menganggap diri mereka sebagai karya seni, papan-papan reklame neon bersaing memamerkan warna-warni yang memukau. Jendela-jendela kaca di gedung-gedung tinggi memantulkan mimpi orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Di sebuah lounge VIP di sudut Galeri Mahardika, acara reuni spesial untuk merayakan 15 tahun kelulusan SMA dimulai dengan tenang. Semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bisa disebut sukses. Kartu nama mereka berkilauan dengan jabatan seperti direktur, CEO, atau pemilik klinik. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan mereka adalah barang mewah yang harganya setara dengan gaji karyawan biasa selama berbulan-bulan. Ruangan di lantai 2 galeri itu, dengan alunan musik klasik yang lembut dan desis gelembung sampahnya, terasa seperti sebuah pesta untuk merayakan kesuksesan. Dindingnya dihiasi oleh lukisan dan patung karya seniman-seniman ternama Indonesia, dan di bawah lampu gantung kristal yang megah, gelas-gelas anggur berkilauan. Hebat sekali si Randy ini. Mengadakan reuni di tempat seperti ini, celetuk seseorang. Lounge VIP Galeri Mahardika ini kan susah sekali dipesan. Apa dia punya sponsor? Randy, sang penyelenggara acara, berdiri di pintu masuk mengenakan setelan tuxedo hitam dan kemeja yang dibuat khusus, menyambut teman-temannya dengan hangat. Sebuah pin emas kecil berkilau di dada kirinya. Penampilannya sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Satu persatu teman-teman seangkatannya tiba. Ada yang dengan santai meletakkan kunci mobil BMW di atas meja, ada pula yang mulai bercerita tentang apartemen mewah yang baru dibelinya di kawasan SCBD. Tangan mereka dihiasi kartu nama baru atau jam tangan mahal yang berkilau. "Hei, kamu dulu ketua kelas, kan? Sekarang sibuk apa?" "Ah, biasa saja. Cuma menjalankan perusahaan IT kecil-kecilan." "Syukurlah masih bisa bertahan dan tidak bangkrut. Merendah saja kamu. Bukannya tahun lalu masuk koran karena sedang persiapan IPO?" Tawa renyah, denting gelas yang bersadu dari luar, acara itu tampak damai dan penuh persahabatan. Namun, di balik topeng itu, tercium aroma persaingan yang aneh, superioritas, serta perbandingan dan penilaian yang tak terucap. Seseorang secara tersirat memamerkan pencapaiannya, sementara yang lain membungkus rasa irinya dengan ucapan selamat. Pola percakapan mereka selalu sama. Menanyakan kabar, memamerkan kesuksesan, dan mengenang masa lalu. Bahkan kenangan itu pun hanya dijadikan alat untuk membuktikan betapa menonjolnya mereka sejak dulu. Saat itulah, suasana di dekat pintu masuk mendadak hening. Di tengah keriuhan tawa dan obrolan, seorang pria masuk tanpa menarik perhatian. Kemeja katun abu-abu yang lusuh, celana chino yang warnanya sudah memudar karena sering dipakai, rambut yang tidak tertata, dan kerah kemeja yang sedikit lecek. Penampilannya sama sekali tidak cocok dengan kemewahan acara itu. Ia seolah baru saja melangkah keluar dari era 90-an. Wajahnya terasa familiar, tetapi penampilannya sangat asing. Di antara sosoknya dalam ingatan dan pria yang berdiri di hadapan mereka kini, kekejaman waktu terpampang dengan jelas. Baskara. Semasa sekolah, ia adalah siswa yang paling pendiam, tetapi selalu berada di peringkat atas. Anak laki-laki yang sering duduk di bangku belakang, membaca buku sendirian, anak yang pendiam, yang selalu pergi ke perpustakaan saat jam makan siang untuk membaca buku-buku seni. Para guru mengakui bakat melukisnya, tetapi ia tidak punya banyak teman. Kini ia berdiri di sana, seolah berjalan dari sisi lain waktu. Siapa itu? Jangan-jangan? Baskara? Benar, itu Baskara? Wah! Kok jadi begitu penampilannya? Bisik-bisik pelan menyebar di antara mereka. Beberapa orang yang tadinya hendak menyapa dengan ramah,
langsung mengubah ekspresi wajah mereka setelah melihat pakaiannya. Mereka merasa tidak nyaman, seolah kehadirannya menodai pesta kesuksesan mereka yang gemerlap. Kasihan sekali, kelihatan menyedihkan. Jangan-jangan dia belum lulus kuliah seni, atau malah pengangguran? Tatapan mereka adalah campuran aneh antara kasihan dan rasa superior. Ada yang merasa wajib menyapa karena bagaimanapun juga dia teman, tetapi ragu-ragu karena gengsi sosial. Ada pula yang terang-terangan membuang muka. Bhaskara, seolah menyadari semua tatapan itu, berjalan perlahan ke sofa di sudut tanpa menatap siapapun. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil segelas anggur dan berdiri di depan sebuah lukisan abstrak yang besar. Matanya saat menatap lukisan itu tampak seperti sedang memandangi sesuatu yang sudah sangat lama ia kenal. Seolah ia memahami setiap sapuan kuas, setiap makna di balik warnanya. Namun, kebanyakan orang yang melihatnya tidak punya waktu untuk memahami hal semacam itu. Hei, jangan-jangan dia itu pelayan di sini? Mungkin dia datang untuk menuangkan anggur tapi salah masuk ruangan? Tapi kenapa dia duduk dengan santai begitu? Tawa mengejek terdengar dari seberang meja. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, yang lain pura-pura tidak melihat. Bhaskara tidak mengangkat kepalanya sedikit pun menanggapi reaksi mereka. Justru, keheningannya membuatnya semakin menonjol. Tempat duduk yang ia pilih jauh dari sorotan lampu dan tidak ada papan penjelasan karya seni di dekatnya. Namun, gelas di tangannya diletakkan dengan sangat rapi, seolah ia sudah terbiasa berada di acara seperti ini seumur hidupnya. Waktu berlalu, dan suasana reuni semakin meriah. Botol-botol anggur mulai kosong, dan suara orang-orang semakin keras. Ada yang membanggakan bar anggur yang baru dibukanya, ada pula yang menyombongkan keberhasilan anaknya masuk universitas ternama. Anak pertamaku, loh, diterima di 3 universitas top, UI, ITB, sama UGM. Tapi katanya mau masuk UI saja. Wah, hebat sekali. Anakku sedang berjuang les ini itu, katanya mau masuk kedokteran. Kebanggaan mereka seolah tak ada habisnya. Anak, pasangan, rumah, mobil, hingga keuntungan investasi semuanya menjadi alat untuk membuktikan nilai diri mereka. Namun, meja Bhaskara tetap sunyi. Tidak ada yang mengajaknya bicara, ia seolah sudah dilupakan, hanya menatap karya seni sambil menyesap minumannya dalam diam. Dan pada saat itulah, seseorang masuk dengan tergesa-gesa dari pintu ruang pameran. Seorang manajer galeri berpenampilan profesional, dengan earpiece terpasang di telinganya. Setelah mengamati sekitar, ia langsung berjalan menuju meja Bhaskara. Gerakannya begitu alami, seolah sudah diatur sebelumnya. Bapak Ketua, mohon maaf. Persiapannya sedikit terlambat. Seketika, udara terasa membeku. Manajer itu melanjutkan, mobil sudah siap di parkiran, dan ruang rapat di lounge sebelah sedang dirapikan. Materi untuk rapat Dewan Pembina pukul 8 nanti juga sudah disiapkan. Bapak Ketua? Suara yang keluar dari mulut para tamu reuni itu nyaris seperti bisikan, tetapi gaungnya begitu kuat. Seperti guntur, suara itu membekukan semua orang di tempat itu. Tangan-tangan yang hendak mengangkat gelas berhenti di udara, dan tawa seketika lenyap. Mereka butuh beberapa detik lagi untuk menerima kenyataan bahwa orang yang baru saja mereka ejek sebagai pengangguran atau pelayan dipanggil dengan sebutan Bapak Ketua. Bhaskara mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara lembut, "Tidak apa-apa. Hari ini saya kesini hanya untuk bertemu teman-teman." Perkataannya pelan, tetapi terdengar lebih jelas daripada suara siapapun di ruangan itu. Dan satu kalimat itu benar-benar mengubah atmosfer reuni. Tangan-tangan yang memegang gelas terasa kaku, dan wajah-wajah yang tadinya tertawa kini membeku seperti topeng. Suasana yang tadinya hangat seketika berubah menjadi canggung dan memalukan. "Bapak Ketua?" Bisikan itu menyebar seperti gelombang. Seseorang meletakkan gelasnya di meja, yang lain menoleh untuk melihat reaksi Randy. Pada saat itu, Randy hanya bisa terdiam, menatap Bhaskara dengan tatapan kosong. Tuxedo mahalnya tiba-tiba terlihat canggung. Manajer galeri itu tidak tampak bingung dan melanjutkan laporannya kepada Bhaskara. Sikapnya sangat profesional, penuh dengan rasa hormat dan kesopanan. Jadwal untuk penjelasan karya akan tetap dilanjutkan sesuai rencana, Pak. Menu yang Bapak pesan sedang disiapkan di dapur bawah. Ketua Dewan Pembina dan jajaran direksi sudah menunggu di lounge utama. Begitu kalimat itu selesai,
Tatapan beberapa teman seangkatan mulai goyah. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun dengan cepat di kepala mereka. Penjelasan karya, Ketua Dewan Pembina, jajaran direksi. Jadi ini semua sudah direncanakan? Mereka mulai sadar bahwa ini bukan kebetulan semata. Sejak awal, Bhaskara adalah tuan rumah di tempat ini, hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Seorang teman dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari di internet. Ketua Yayasan Mahardika, Bhaskara. Ketika hasil pencarian muncul, wajahnya menjadi pucat. Orang di sebelahnya melakukan hal yang sama, dan tak lama kemudian, seluruh ruangan dilanda kepanikan dalam diam. Bhaskara tetap tenang. Seolah semuanya sudah sesuai rencana, ia mengangguk dengan kalem. Tolong sampaikan. Karena hari ini acara pribadi, jadwal itu kita undur saja. Perkataannya pelan namun tegas. Seperti seorang konduktor, ia mengendalikan situasi hanya dengan satu kalimat. Orang yang tadinya tak terlihat itu kini mendominasi seluruh ruangan. Setelah mendengar itu, manajer galeri membungkuk hormat lalu mundur. Baik, Pak Ketua. Selamat menikmati waktunya. Dan di tempat yang ia tinggalkan, tercipta keheningan yang aneh. Seorang teman dengan hati-hati memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. Bhaskara? Ini sebenarnya ada apa? Apa benar kamu seorang ketua yayasan? Bhaskara menatapnya sejenak tanpa berkata-kata. Tatapannya tidak menunjukkan keterkejutan maupun kemarahan. Setelah hening sejenak, ia akhirnya membuka suara. Aku hanya mengelola sebuah yayasan seni, mengurus koleksi-koleksi, dan sedikit membantu para seniman. Nada bicaranya yang rendah hati itu justru terasa lebih mengejutkan. Kata sedikit yang ia gunakan, mereka perlahan akan menyadari betapa besar skala sebenarnya dari pekerjaan itu. Para tamu reuni tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka yang sebelumnya melontarkan ejekan kepada Bhaskara kini hanya bisa berdiri terpaku, menghindari tatapannya atau menggigit bibir. Beban dari apa yang baru saja mereka lakukan mulai terasa menekan. Randy akhirnya berhasil membuka mulut, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Jadi, galeri ini juga ada hubungannya denganmu? Bhaskara memandang sekelilingnya sejenak. Lukisan-lukisan di dinding, pencahayaan, interior semua menjadi objek tatapannya. Ini salah satu ruang yang dikelola oleh yayasan kami. Sebagian besar karya yang dipamerkan hari ini juga koleksi pribadiku. Begitu kalimat itu diucapkan, beberapa orang kembali melihat daftar karya yang tergantung di dinding. Baru saat itulah mereka menyadari tulisan kecil di bawah deskripsi karya, koleksi pribadi, lukisan-lukisan yang mereka kagumi, karya-karya yang mereka taksir harganya bisa mencapai miliaran rupiah, semuanya adalah milik Bhaskara. Seketika, wajah Randy memerah. Teman-teman yang lain juga tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman mereka. Orang-orang yang beberapa saat lalu bertanya, dia dari sanggar mana? Kini harus menerima kenyataan bahwa dialah pemilik galeri ini. Salah satu dari mereka, Tino, yang tadi paling keras mengejek Bhaskara, berkata sambil tertawa kecil karena pengaruh alkohol, "Wah, ini baru namanya plot twist. Tidak kusangka ada orang sesukses ini di antara kita." Ia tertawa, tetapi tidak ada yang ikut tertawa. Lelucon canggungnya itu justru membuat suasana semakin berat. Bhaskara seolah menerima suasana itu dengan tenang, hanya mengangguk. Aku sudah menduganya. Namanya juga acara seperti ini. Perkataannya tidak mengandung kekecewaan maupun kemarahan. Sebaliknya, ia menatap mereka dengan pandangan yang jauh, seolah sudah mengetahui segalanya sejak awal. Saat itu, seorang teman menunjukkan layar ponselnya dalam diam. Sebuah artikel wawancara dengan Bhaskara terpampang di sana. Kamu orang yang menerima penghargaan kolektor muda berpengaruh tahun lalu, ya? Bhaskara mengangguk. Media sedikit melebih-lebihkan. Aku hanya orang yang suka seni. Teman yang lain menemukan artikel berbeda. Di sini tertulis yayasanmu menyumbang miliaran rupiah setiap tahunnya. Apa itu juga berlebihan? Jawaban Bhaskara tetap tenang. Tetapi mereka tahu, sekalipun media melebih-lebihkan, skala sebenarnya pasti luar biasa besar untuk bisa diberitakan seperti itu. Randy mendekat dan menyambung, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Sepertinya kami tadi keterlaluan. Maafkan kami, Bas. Tidak apa-apa. Jawaban Bhaskara singkat.
Namun, kata-kata singkat itu justru terasa paling berat. Pada saat itu, gelas anggur yang terlupakan di tangan terasa seperti akan terlepas. Ketenangan Baskara bukan sekadar kerendahan hati. Itu menunjukkan bahwa ia hidup di dimensi waktu yang berbeda dari mereka. Dan fakta itulah yang menjadi kejutan sesungguhnya. Prestasi yang mereka bangun selama 15 tahun terasa begitu kecil di hadapan Baskara. Di salah satu sudut ruang pameran, seseorang masih melanjutkan penjelasan karya, tetapi suasana reuni sudah benar-benar berubah. Mereka yang memegang gelas anggur tidak bisa duduk tenang, hanya berputar-putar di sekitar Baskara. Ingin menyapa, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, mereka hanya bisa ragu-ragu dari kejauhan. Orang-orang yang tadinya tertawa sambil bertanya, "Dia pelayan atau dari sanggar mana?" Kini bahkan tidak berani menatap matanya. Mereka malu dengan sikap mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa terintimidasi oleh sikap tenang Baskara. Orang pertama yang mendekat adalah Randy. Sebagai penyelenggara dan pencair suasana, ia kini tampak kehilangan kepercayaan diri saat bertanya kepada Baskara, "Apa kamu terus menekuni seni sejak kita SMA?" Baskara mengangguk sambil perlahan memutar gelasnya. Gelembung sampahnya naik perlahan di sepanjang dinding kaca. Momen itu terasa seolah waktu melambat. Tidak pernah kutinggalkan, hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Ucapannya tidak mengandung ironi atau penyesalan, nadanya lebih seperti menyampaikan fakta lama dengan tenang. Namun, teman-teman yang mendengarnya merasakan emosi yang berbeda-beda. Ada yang merasa bersalah. Ada yang merasa kagum. Randy tertawa canggung. "Aku tidak menyangka kamu akan jadi seperti ini. Mungkin tidak ada di antara kita yang sesukses kamu." Tidak jelas apakah itu pujian atau ungkapan kekagetan. Baskara hanya tersenyum tipis. Namun, senyum itu seolah menyiratkan pemahaman atas segalanya. Kini, teman-teman yang lain mulai memberanikan diri untuk bicara. Suara mereka mengandung nada hormat dan rasa ingin tahu yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kamu ingat tidak? Waktu kelas 2 SMA, lukisanmu pernah dipajang di ruang guru." Mendengar itu, Baskara untuk pertama kalinya tersenyum sedikit lebih lebar. Senyum yang benar-benar tulus saat mengenang masa lalu. Ingat, waktu itu guru bilang lukisan ini bukan soal tekniknya, tapi emosinya yang hidup. Untuk sesaat, mereka seolah kembali ke masa ketika mereka benar-benar berteman, tertawa bersama. Namun, bahkan di saat itu pun, rasa bersalah dan canggung yang kompleks masih membebani pundak mereka. Maya melanjutkan. "Lukisan itu pemandangan, kan? Rasanya seperti menunjukkan perasaanmu yang tidak kami ketahui. Kalau dipikir-pikir sekarang, baru kusadari betapa tidak pedulinya kami padamu." Teman yang lain bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu sudah memimpikan ini semua sejak dulu?" Baskara berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bukan mimpi. Sih, aku hanya terus melakukannya karena aku suka. Saat orang lain main game atau pacaran, aku sendirian melukis atau pergi ke galeri. Tahu-tahu sudah sampai di sini." Ucapannya sama sekali tidak mengandung kebanggaan atau pamer. Justru, ada penerimaan yang tenang atas jalan hidup yang mengalir secara alami. Saat itu, Tino, yang tadi paling keras mengejek Baskara dengan leluconnya, mendekat sambil membawa segelas anggur. Wajahnya menunjukkan campuran antara pengaruh alkohol dan penyesalan yang tulus. "Hei, Baskara. Tadi aku keterlaluan, ya. Aku benar-benar minta maaf." Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah permintaan maaf yang tulus tanpa senyum. Di tengah tatapan teman-teman yang lain, Baskara mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, semua orang bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita menerima dan memperbaikinya." Mendengar itu, Tino menggigit bibirnya. Ia seolah baru menyadari bagaimana ia akan diingat oleh orang lain. Baskara melanjutkan, "Manusia kan memang begitu. Saat melihat seseorang, yang pertama kali dilihat adalah pakaiannya, apa yang dimilikinya. Mungkin itu naluri yang tidak bisa dihindari. Tapi setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Itulah pertanyaan yang sebenarnya." Ucapannya tidak menyalahkan siapapun. Itu adalah sebuah refleksi untuk semua orang yang ada di sana, termasuk dirinya sendiri, sebuah pertanyaan yang membuat mereka merenung. Mendengar itu, Maya berkata pelan, "Baskara, kamu benar-benar sudah menjadi orang dewasa yang hebat.
Baskara menatap matanya sejenak. Tatapan yang seolah mengingatkan pada masa lalu, saat mereka melukis mural bersama di dinding sekolah atau meminjam buku di perpustakaan. Kita semua sudah dewasa, hanya saja arah kita berbeda. Ia berkata begitu sambil mengangkat gelasnya. Dan orang-orang di sekitarnya ikut mengangkat gelas. Kali ini, tanpa ada yang memberi aba-aba, semua orang menyatukan gelas mereka dalam diam. Suara denting gelas yang bergema saat itu terasa seperti awal dari sebuah percakapan yang tulus untuk pertama kalinya. Seseorang bertanya dengan hati-hati, "Apa ada di antara kami yang mengenalimu?" Baskara menggelengkan kepala. "Tidak. Semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Lagi pula, aku tidak merasa perlu memberitahu apa yang kulakukan. Lalu kenapa kamu datang hari ini? Aku hanya penasaran. Bagaimana rupa teman-temanku setelah 15 tahun? Dan juga, bagaimana aku sendiri bisa menerima semuanya?" Kejujurannya membuat semua orang terdiam. Baskara tidak datang untuk memamerkan kesuksesan. Ia datang untuk sebuah pertemuan yang sesungguhnya. Seorang teman bertanya dengan ekspresi penasaran. Saat mengelola galeri, kapan momen yang paling membanggakan? Mata Baskara berbinar. Ketika seorang seniman baru yang tidak dikenal siapapun mengadakan pameran pertamanya, dan orang-orang tersentuh oleh karyanya. Saat itulah aku merasa paling bahagia. Pasti tidak menghasilkan banyak uang, ya? Uang adalah sarana, bukan tujuan. Ia berhenti sejenak dan memandang sekeliling. Ruangan ini juga begitu. Jika setiap orang yang datang ke sini bisa merasakan sesuatu melalui seni, itulah imbalan terbesarnya. Mendengarkan kata-kata Baskara, mereka semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Untuk siapa kesuksesan mereka selama ini? Apa yang sebenarnya mereka kejar dalam hidup? Menjelang akhir acara reuni, lampu-lampu galeri diredupkan, dan alunan musik klasik yang lembut menyelimuti ruangan. Orang-orang yang tadinya berkeliling melihat karya seni kini sudah duduk, menikmati hidangan penutup dan sisa anggur. Namun, obrolan mereka jauh berkurang. Mereka tampak seperti siswa yang baru saja menerima pekerjaan rumah yang tak terucap, lebih banyak berpikir daripada berbicara. Baskara duduk di tepi meja. Masih dengan gelas anggur yang sama, masih dengan postur yang sama. Namun, tatapan orang-orang kepadanya kini telah berubah. Ada rasa segan, rasa malu, dan juga kegelisahan untuk segera berbicara sebelum terlambat. Randy mendekat. Sambil meletakkan gelasnya dengan hati-hati, ia berkata, "Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Sejujurnya, aku pikir kamu tidak akan datang." Baskara tersenyum tipis. "Aku juga ragu. Sempat terpikir, untuk apa aku datang? Tapi sekarang, aku senang sudah datang." Di akhir kalimatnya, ia mengangkat gelas dan meminumnya seteguk. Seolah tegukan itu mewakili semua kata-katanya. Randy ragu sejenak, lalu bertanya, "Kalau nanti ada reuni lagi, apa kamu akan datang?" Baskara tidak menjawab dengan jelas. Sebaliknya, ia meninggalkan kata-kata ini, "Entahlah." Sebuah pertemuan baru terasa bermakna setelah hari itu berlalu. Ucapan itu terdengar seperti penolakan, tetapi juga seperti salam perpisahan yang meninggalkan kesan mendalam. Saat itu, seorang staf galeri mendekati Baskara dengan diam-diam dan berbisik, "Pak Ketua, mobil sudah tiba. Rapat besok pagi dijadwalkan tepat pukul 8. Baskara mengangguk dan bangkit dari kursinya. Setiap gerakannya tenang namun mantap. Ia mengenakan kembali ke mejanya, merapikan beberapa kartu nama di atas meja, lalu meminum sisa anggurnya untuk terakhir kali. Teman-teman yang memperhatikannya merasakan penyesalan yang aneh, seolah percakapan tulus yang baru saja dimulai harus berakhir. Saat punggungnya perlahan menjauh menuju pintu, Maya memanggilnya dengan pelan, "Baskara." Baskara berhenti. Maya mendekat perlahan, ragu-ragu, lalu berkata, "Hari ini aku belum sempat menyapamu dengan benar. Dan dulu, aku pernah bersikap dingin padamu. Tidak tahu kamu masih ingat atau tidak." "Aku ingat," Baskara mengangguk. "Tapi aku juga dulu jarang menyapa orang. Kita hanya sama-sama masih muda." Maya tersenyum getir. "Kamu tidak berubah, ya?" "Tidak. Kamu berubah, menjadi lebih baik." Baskara hanya tersenyum kecil sebagai jawaban. Menyusul di belakangnya, Tino memberanikan diri berbicara untuk terakhir kalinya.
Minta nomor kontakmu, dong. Aku benar-benar ingin bicara lagi, kita kan teman. Baskara menatapnya cukup lama, lalu tanpa kata mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya. Tapi nomor ini hanya untuk urusan pekerjaan. Mendengar itu, Tino terdiam. Ia menundukkan kepalanya. Pesan Baskara sangat jelas. Jika kau menginginkan persahabatan sejati yang melampaui hubungan kerja, mulailah dengan merefleksikan dirimu sendiri. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai penutup, ia berkata, terima kasih untuk hari ini, jaga diri kalian baik-baik. Suaranya hangat, tetapi meninggalkan jarak, seolah ia berdiri satu langkah lebih jauh. Dan saat ia membuka pintu lalu melangkah keluar, tidak ada yang berani mengikutinya. Mereka hanya bisa menatap dalam diam ke arah pintu tempat ia menghilang. Tidak ada suara yang terdengar di ruangan itu, hanya detak jarum jam dan suara mobil dari kejauhan. Lounge galeri yang ditinggalkan Baskara. Orang-orang masih duduk di tempat mereka, tetapi tempat itu tidak lagi bisa disebut sebagai sebuah pertemuan. Musik klasik yang lembut terus mengalun, tetapi tidak ada lagi yang mendengarkannya. Salam perpisahan singkat dari Baskara terus bergema di hati setiap orang yang ada di sana. Randy menatap gelas anggur yang kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, ternyata beginilah kita. Tidak ada yang menjawab. Maya diam-diam membuka tas tangannya dan menatap gelas yang tergeletak di tempat Baskara duduk tadi. Masih ada sisa anggur di dalamnya, memantulkan cahaya lampu yang berkelip. Rasanya, waktu kita mengabaikannya jauh lebih lama daripada waktu dia duduk di sini. Beberapa orang mengangguk setuju dengan perkataannya. Rasa malu, penyesalan, dan kekosongan yang tak terlukiskan menyelimuti tempat itu. Tino menatap kartu nama Baskara di tangannya dengan hati-hati. Nama perusahaan, jabatan, nomor kontak semuanya tercetak dengan rapi dan jelas, namun, ia punya firasat bahwa sekalipun ia menelepon nomor itu, Baskara mungkin tidak akan menjawabnya. Jangan-jangan Baskara datang untuk menguji kita? Seseorang berkata pelan. Bukan menguji, mungkin lebih tepatnya memastikan. Seberapa berbedanya kita sekarang dibandingkan 15 tahun yang lalu. Seseorang mengeluarkan foto angkatan. Semua orang di foto itu tersenyum, tetapi hanya wajah Baskara yang tampak buram. Sedikit di luar fokus, sepertinya ini disengaja. Dia ada di tengah, tapi wajahnya tidak jelas. Foto itu seolah menjadi simbol yang merangkum acara hari ini. Seseorang yang berada di pusat, tetapi tidak ada yang menatapnya dengan benar. Seseorang yang bersama semua orang, tetapi pada akhirnya sendirian. Malam itu, teman-teman yang pulang ke rumah tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan terakhir Baskara terus muncul di benak mereka. Tatapan matanya yang selalu tenang namun dalam, senyumnya yang seolah memahami segalanya, dan perpisahannya yang berkelas. Keesokan harinya, grup WhatsApp alumni menjadi sunyi selama beberapa hari. Sesekali ada yang memuji Baskara, tetapi sebagian besar berusaha meremehkan dengan berkata, dulu juga tidak terlalu kenal atau tidak begitu akrab. Aku tidak yakin dia sehebat itu. Mungkin media saja yang melebih-lebihkan. Sudahlah. Dia dan kita sudah hidup di dunia yang berbeda. Namun, Maya diam-diam mengirim pesan kepada Baskara. Terima kasih untuk hari itu. Berkat kamu, aku jadi banyak berpikir. Aku benar-benar minta maaf, dan akan senang jika kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Pesan itu tidak dibaca. Namun, Maya tidak menghapusnya. Beberapa hari kemudian, wawancara Baskara ditayangkan di berita. Isinya tentang program dukungan untuk seniman muda. Seni bukanlah milik satu orang. Saya percaya seni memiliki nilai sejatinya ketika dibagikan dan dirasakan oleh banyak orang, katanya. Di layar televisi, Baskara tetap tenang, tetapi suaranya penuh keyakinan. Menonton siaran itu, Randy berpikir, orang seperti itu ternyata pernah ada di dekat kita. Seminggu kemudian, pameran seniman muda yang didanai oleh Baskara dibuka, dan sebuah undangan tiba untuk Randy. Di dalam amplop hitam, tertulis kalimat sederhana, pandangan Anda dapat mengubah dunia. Hari itu, untuk pertama kalinya, Randy pergi ke galeri seni hanya untuk melihat lukisan, dan yang pertama kali ia cari adalah sebuah kursi hitam yang diletakkan kembali di tempat Baskara pernah duduk. Kursi itu kosong. Di atasnya, ada sebuah catatan kecil bertuliskan, Anda ingin dikenang sebagai orang seperti apa? Randy menatap catatan itu lama,
lalu tanpa kata menundukkan kepalanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku ingin mengingat." Agar tidak lupa, hari itu, ekspresinya untuk pertama kalinya tampak seperti lukisan yang tenang. Sambil perlahan berkeliling ruang pameran, Randy berhenti di depan sebuah karya. Lukisan itu menggambarkan sebuah ruang kelas SMA. Terlihat punggung seorang siswa yang sedang membaca buku sendirian di dekat jendela. Saat membaca penjelasannya, ia baru tahu bahwa karya itu dibuat atas pesanan khusus dari Bhaskara. Judulnya, "Di Tempat Itu." Waktu itu, melihat lukisan itu, Randy sadar. Bhaskara mengingat semuanya, dan ia telah mengubah kenangan-kenangan itu menjadi seni. Sejak hari itu, teman-teman seangkatannya mulai berubah dengan cara mereka masing-masing. Maya mulai menjadi relawan, Tino memperbaiki cara bicaranya yang sombong, dan Randy mulai rutin mengunjungi galeri seni. Tidak ada yang berubah drastis, tetapi yang pasti, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri mereka. 1 tahun kemudian, di waktu yang sama, sebuah pertemuan kecil diadakan. Kali ini bukan di galeri mewah, melainkan di sebuah kafe yang tenang. Hanya beberapa orang yang datang. Maya, Randy, dan beberapa teman lainnya duduk melingkar. Di atas meja, tergeletak poster pameran tunggal Bhaskara. "Apa kita harus ke sana?" tanya Maya hati-hati. "Aku akan pergi," jawab Randy tegas. "Kali ini, aku ingin melihatnya dengan benar." Mereka saling bercerita tentang perubahan dalam hidup mereka selama setahun terakhir. Perubahan-perubahan kecil, tetapi bermakna. Pada hari pameran tunggal, mereka mengunjungi galeri itu dengan tenang. Karya-karya Bhaskara dipajang dengan rapi. Di antaranya, ada beberapa karya yang melukiskan masa-masa SMA mereka. Saat mereka sedang asyik melihat karya-karya itu, Bhaskara mendekat dengan diam-diam. Senyumnya masih sama tenangnya seperti setahun yang lalu. "Terima kasih sudah datang. Kali ini, tidak ada kecanggungan." Mereka saling menyapa dengan alami. "Selamat, ya." "Luar biasa," kata Maya tulus. "Karya-karya ini tentang kita?" tanya Randy. Bhaskara mengangguk. "Kenangan bukan milik satu orang, kan? Rasanya menjadi lebih indah ketika dibagikan." Mereka berbicara lama tentang karya-karya itu, dan tentang waktu yang telah berlalu. Sebuah percakapan yang sesungguhnya. Malam itu, mereka makan malam bersama. Tidak mewah, tetapi penuh ketulusan. Saat hendak berpisah, Bhaskara berkata, "Lain kali kita lebih sering bertemu." Ya, kalimat itu tidak bersyarat. Tidak peduli sukses atau gagal, kaya atau miskin. Mereka semua mengangguk. Kali ini, rasanya mereka benar-benar bisa melakukannya. Saat berjalan pulang, Randy menoleh ke belakang. Bhaskara masih berdiri di tempat yang sama, menatap mereka. Kali ini, ia tidak berada dalam bayang-bayang, melainkan di bawah cahaya lampu jalan yang terang. Randy mengangkat tangannya untuk melambai. Bhaskara pun membalas lambaian tangannya. Pada saat itulah, hubungan yang disebut persahabatan sejati terasa dimulai. "Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan teman-teman lama Anda?" Cerita ini dimulai dengan pertanyaan itu. Terkadang, apa yang terlihat di permukaan bukanlah segalanya. Saat Anda mengabaikan seseorang, mungkin Anda tidak melihat wujud aslinya. Tapi ingatlah, ketulusan selalu tiba lebih lambat dari kata-kata. Terkadang, orang yang paling pendiam menyimpan cerita yang paling dalam. Terkadang, orang yang paling terasing memiliki hati yang paling hangat. Bagaimana kita mengingat seseorang, dan bagaimana kita ingin dikenang oleh seseorang itulah yang mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Semoga cerita ini menyentuh hati Anda. Sukai, berlangganan, dan berikan komentar Anda, karena itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih telah menyimak hari ini.